Di tengah dunia yang serba terkoneksi ini, kita sering menganggap sinyal internet sebagai kebutuhan dasar, sejajar dengan listrik dan air. Tapi, bagaimana jika setika semuanya terputus, tanpa sinyal, tanpa jaringan, tanpa wifi? Apakah komunikasi kita akan berakhir di situ? Di pelosok pedalaman, di tengah bencana, atau saat pemerintah memutus akses internet karena alasan politik? Kita sering terjebak dalam kebisuan digital. Namun, sebuah aplikasi sederhana bernama BitChat hadir sebagai harapan baru. Aplikasi pesan instan yang tak membutuhkan internet sedikit pun untuk berfungsi, menjanjikan kebebasan, keamanan, dan konektivitas bahkan dalam kondisi ekstrim. Dalam video ini, kita akan mengungkap bagaimana BitChat bekerja, mengapa ia bisa jadi solusi masa depan, dan siapa saja yang diam-diam mulai mengandalkannya. Ini bukan hanya cerita tentang teknologi, tapi tentang bagaimana kita bertahan, terhubung, dan terus berbicara ketika dunia mencoba membungkam. BitChat lahir dari kebutuhan yang nyata, kebutuhan untuk tetap terhubung dalam kondisi di mana internet tidak tersedia. Pengembang aplikasi ini terinspirasi dari pengalaman di daerah konflik dan wilayah bencana seperti Puerto Rico pasca Badai Maria, di mana jaringan komunikasi benar-benar lumpuh. Menurut laporan Wired di tahun 2017, saat bencana melanda, banyak relawan dan warga tidak bisa berkoordinasi karena ketergantungan penuh pada internet. Disinilah teknologi seperti BitChat mendapat panggungnya. Menggunakan prinsip mesh networking, BitChat memungkinkan pengguna untuk saling terhubung melalui Bluetooth dan Wi-Fi direct, membentuk jaringan antar perangkat yang independen dari infrastruktur internet. Aplikasi ini memanfaatkan setiap perangkat pengguna sebagai node yang memperluas jaringan ke perangkat. Jadi, semakin banyak orang menggunakannya di suatu wilayah, semakin kuat jaringannya. Ini berbeda total dengan aplikasi seperti WhatsApp atau Telegram yang butuh server pusat. BitChat bukan hanya solusi teknis, tapi juga jawaban sosial atas kebutuhan komunikasi dalam situasi genting. Ia menanamkan gagasan bahwa komunikasi adalah hak dasar, bahkan saat koneksi konvensional terputus. Teknologi di balik BitChat disebut mesh networking, sebuah konsep yang memungkinkan perangkat untuk saling terhubung langsung satu sama lain tanpa perantara seperti router atau menara BTS. Teknologi ini bukanlah hal baru, namun BitChat berhasil membawanya ke level penggunaan massal. Dalam jaringan mesh, setiap perangkat yang menjalankan BitChat berfungsi sebagai repeater sinyal, memperluas jangkauan jaringan ke perangkat lainnya. Misalnya, jika kamu di titik A dan ingin mengirim pesan ke titik C tapi terlalu jauh, maka perangkat di titik B akan meneruskan pesan itu, seolah-olah menjadi jembatan komunikasi. Menurut TechCrunch di tahun 2020, mesh networking telah digunakan oleh militer AS sejak lama untuk komunikasi taktis di medan perang karena sifatnya yang tahan terhadap gangguan dan tidak bergantung pada infrastruktur eksternal. BitChat menerapkan pendekatan yang sama untuk keperluan sipil. Kelebihannya, selain tidak butuh sinyal, mesh network juga lebih sulit disadap karena pesan tidak melalui server pusat. Keamanan, efisiensi, dan kebebasan, itulah yang ditawarkan BitChat dalam satu paket. BitChat mungkin belum dikenal luas, tapi komunitas pengguna aktifnya terus berkembang. Dari aktivis di Hong Kong, demonstran di Iran, hingga pelancong di pedalaman Afrika, semua menemukan kegunaan BitChat yang unik dan strategis. The Guardian di tahun 2019 melaporkan bahwa saat protes pro-demokrasi di Hong Kong, pemerintah membatasi akses internet sehingga para demonstran beralih ke aplikasi berbasis mesh yang bekerja seperti BitChat karena tidak melalui server pusat, jadi tidak bisa diblokir seperti aplikasi lainnya. Di sisi lain, organisasi kemanusiaan juga bisa memanfaatkan BitChat untuk koordinasi saat merespons bencana alam di wilayah tanpa sinyal. Ini memberi mereka kemampuan untuk tetap saling terhubung di saat kritis tanpa harus menunggu pemulihan infrastruktur.
Di luar kondisi ekstrim, para pendaki, penjelajah alam, hingga peserta festival di area terpencil juga mulai mengadopsi aplikasi ini. Komunikasi yang bebas dan tidak tergantung pada operator menjadi daya tarik utama. Meski terdengar revolusioner, BitChat bukan tanpa tantangan. Salah satu batasan utama adalah jangkauan. Mesh network hanya efektif jika ada cukup banyak pengguna dalam area tertentu. Tanpa pengguna lain di dekatmu, jaringan tak akan terbentuk. Jangkauan Bluetooth maksimal hanya sekitar 100 meter di ruang terbuka, dan Wi-Fi Direct bisa mencapai beberapa ratus meter tergantung kondisi lingkungan. Jadi, keberhasilan komunikasi sangat tergantung pada kepadatan perangkat yang aktif. Selain itu, konsumsi baterai dan keterbatasan perangkat keras juga menjadi hambatan. BitChat memerlukan perangkat yang terus aktif untuk menjaga jaringan yang bisa mempercepat pengurasan daya baterai. Namun, pengembang BitChat terus mengembangkan algoritma routing yang lebih efisien serta optimalisasi penggunaan daya. Tantangan ini bukan akhir, tapi bagian dari proses inovasi menuju masa depan komunikasi yang benar-benar bebas. BitChat bukan sekadar aplikasi, tapi representasi dari masa depan komunikasi terdesentralisasi. Di era di mana privasi dan kedaulatan digital semakin dipertanyakan, solusi seperti BitChat bisa menjadi alternatif yang mengguncang dominasi layanan konvensional. Kemampuan untuk membangun jaringan independen bisa mengubah cara kita memandang komunikasi. Bayangkan kota-kota yang memiliki sistem komunikasi mandiri berbasis mesh network di mana informasi bisa mengalir tanpa bergantung pada infrastruktur besar dan korporasi raksasa. Menurut analisis dari MIT Technology Review, teknologi mesh memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam smart city, sistem tanggap darurat, dan bahkan pendidikan jarak jauh di daerah terpencil. Jika BitChat terus berkembang, bukan tidak mungkin akan muncul internet dalam bayangan. Jaringan komunitas yang hidup berdampingan dengan internet global memberi lebih banyak kendali kepada masyarakat. Sebuah revolusi senyap sedang dimulai. Dengan kekuatan baru, muncul pula tanggung jawab besar. BitChat yang tak terikat oleh server pusat menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan. Tanpa pengawasan, bagaimana kita memastikan bahwa teknologi ini tidak dimanfaatkan untuk hal negatif? Regulator di berbagai negara mulai menyoroti aplikasi komunikasi terdesentralisasi. Menurut laporan dari Brookings Institution di tahun 2023, ada ketakutan bahwa jaringan semacam ini bisa digunakan oleh kelompok ekstremis atau aktivitas kriminal yang sulit dilacak. Namun, di sisi lain, kebebasan informasi adalah hak fundamental. Menyensor BitChat karena potensinya disalahgunakan sama dengan menyensor pisau karena bisa melukai. Teknologi bersifat netral yang membentuknya adalah niat penggunanya. Perdebatan antara kebebasan dan kontrol ini akan terus berkembang seiring adopsi BitChat, maka penting bagi komunitas pengguna, pengembang, dan regulator untuk berdialog dan menciptakan keseimbangan antara privasi dan keamanan. Di dunia yang makin terkoneksi, kita mulai menyadari bahwa ketergantungan justru membuat kita rapuh. Ketika sinyal lenyap dan jaringan runtuh, BitChat hadir sebagai pengingat bahwa komunikasi tak selalu harus bergantung pada internet. Aplikasi ini bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang keberdayaan. Tentang upaya manusia untuk tetap terhubung meski dunia seolah menutup jalannya. Tentang harapan yang mengalir melalui sinyal-sinyal kecil yang dibagikan dari satu perangkat ke perangkat lain. Mari kita buka pikiran pada bentuk komunikasi baru yang lebih bebas, lebih mandiri, dan lebih manusiawi. Jika video ini memberi wawasan baru, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.
jadilah bagian dari gerakan komunikasi bebas dan cerdas. Sampai jumpa di video berikutnya.